Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rahmatia Kadir, mahasiswa YAYN Parepare, Program Studi Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Adapun tujuan video ini saya buat ialah untuk menyampaikan dan mengutarakan hasil jawaban saya dari ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi dan Bisnis Islam. Baiklah, langsung saja. Soal yang pertama ialah jelaskan yang dimaksud dengan ekonomi Islam. Ekonomi Islam itu sendiri yaitu suatu ilmu pengetahuan sosial yang di dalamnya mempelajari tentang masalah-masalah ekonomi masyarakat yang berbasis 4 pengetahuan. Yang pertama itu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Maka dari itu, masyarakat akan dikendalikan bagaimana cara memenuhi kebutuhan dan menggunakannya sesuai dengan ajaran Islam. Soal yang kedua ialah jelaskan sifat dan etika bisnis Rasulullah. Ada beberapa sifat yang membuat Nabi Muhammad SAW berhasil dalam melakukan bisnisnya. Di antaranya yang pertama ialah siddiq atau jujur. Dalam berdagang, Nabi Muhammad selalu dikenal sebagai seorang marketer yang jujur dan benar dalam menginformasikan dagangannya atau produknya. Yang kedua, amanah atau dapat dipercaya. Saat menjadi pedagang, Rasulullah selalu mengembalikan hak milik atasannya, baik itu berupa hasil penjualan maupun sisa barang yang sudah dipasarkan. Yang ketiga adalah argumentatif atau komunikatif, atau biasa disebut tablik. Seorang marketer mestilah menjadi sosok komunikator yang ulung, yang mampu menjembatani antara pihak perusahaan dan pihak customer. Yang keempat adalah cerdas dan bijaksana atau fatona. Nah, dalam hal ini, pembisnis yang cerdas merupakan pembisnis yang mampu memahami, menghayati, dan mengenal tugas dan tanggung jawab bisnisnya dengan sangat baik. Rasulullah SAW juga banyak memberikan petunjuk mengenai etika bisnis. Di antaranya ialah pertama, bahwasanya prinsip esensial dalam bisnis adalah kejujuran. Rasulullah sangat intens menganjurkan kejujuran dalam aktivitas bisnis. Dalam tataran ini, beliau bersabda bahwa tidak dibenarkan seorang muslim menjual suatu jualan yang mempunyai aib, melainkan atau kecuali ia menjelaskan aibnya. Hadis riwayat Al-Quswani. Yang kedua ialah dalam Islam tidak hanya mengejar keuntungan saja atau profit oriented, tapi juga harus memperhatikan sikap ta'awun atau tolong-menolong sebagai implikasi sosial bisnis. Yang ketiga ialah tidak melakukan sumpah palsu. Nah, dalam sumpah palsu, Nabi Muhammad SAW sangat intens melarang para pelaku bisnis melakukan sumpah palsu dalam melakukan transaksi bisnisnya. Yang keempat adalah bisnis dilakukan dengan sukarela, tanpa paksaan, seperti yang terdapat dalam firman Allah, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan bisnis yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." Yang kelima atau yang terakhir ialah bahwa bisnis yang dilaksanakan bersih dari unsur riba. Soal yang ketiga ialah jelaskan perbedaan sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis ialah sistem yang masyarakatnya memiliki kesetaraan dalam kepemilikan atas faktor-faktor produksi. Meski dimiliki oleh setiap anggota masyarakat, pengelolaannya sendiri diatur oleh negara secara penuh. Pemerintah berperan penuh dalam mengatur distribusi dari hasil produksi. Dan adapun faktor produksi dalam sistem sosialis ialah pekerjaan, pengusaha, modal, dan sumber daya alam. Semua faktor ini dimiliki oleh masyarakat dan diatur sepenuhnya oleh negara. Sedangkan sistem ekonomi kapitalis ialah sistem ekonomi yang memungkinkan swasta untuk memiliki seluruh faktor produksi. Ada 4 faktor produksi tersebut. Yang pertama adalah pengusaha, modal, sumber daya alam, dan pekerja. Jika pada sistem sosialis, pengelolaan faktor produksi ini dilakukan oleh negara,
Sistem kapitalis menyerahkan pengelolaan faktor-faktor ini kepada pihak swasta. Soal yang keempat ialah jelaskan landasan nilai dalam ekonomi Islam. Terdapat 4. Yang pertama itu adalah nilai dasar. Nilai dasar terbagi menjadi 3, yaitu nilai dasar kepemimpinan, keseimbangan, atau nilai dasar yang memengaruhi aspek tingkah laku ekonomi umat muslim. Dan yang ketiga adalah keadilan, alat untuk mengatur efisiensi dan memberantas pemborosan. Landasan yang kedua adalah landasan instrumental, terbagi menjadi 5, yaitu zakat, pelarangan riba, kerjasama ekonomi, jaminan sosial, dan peran negara. Zakat itu sendiri adalah sumber utama pendapatan pemerintah Islam. Sedangkan pelarangan riba ialah sarana untuk mencegah timbulnya ketidakadilan. Kerjasama ekonomi ialah kerjasama yang dapat meningkatkan kesejahteraan, mencegah kesenjangan. Jaminan sosial yaitu jaminan untuk menjamin tingkat dan kualitas hidup yang minimum. Yang terakhir adalah peran negara. Sebagai negara, pemilik manfaat sumber, produsen, distributor, dan lain-lain. Landasan yang ketiga adalah landasan normatif. Landasan normatif atau biasa kita dengar sebagai landasan akidah. Landasan ini memiliki nilai fundamental. Nilai fundamental Islam yang menjadi landasan dalam berbagai aktivitas termaksud aktivitas ekonomi. Akidah Islam menjadi keyakinan dan sekaligus panduan bagi setiap muslim dalam melangkah sehingga aktivitas duniawi tidak hanya berorientasi untuk berkarya secara materi, namun juga memiliki nilai tambah berupa kemenangan dan keuntungan atau biasa disebut falah di akhirat. Landasan yang terakhir ialah landasan filosofi. Landasan filosofi ini terbagi menjadi 3, yaitu tauhid, keadilan dan keseimbangan, dan kebebasan. Tauhid seperti yang kita ketahui bahwa segala sesuatu yang ada merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya Allah pula yang mengatur segala sesuatu terhadap ciptaannya tersebut. Yang kedua adalah keadilan dan keseimbangan, merupakan sesuatu hal yang mutlak dilakukan dan diamalkan oleh para pelaku ekonomi. Yang terakhir adalah kebebasan. Dalam kebebasan ini merupakan suatu hal pokok yang mana yang dimaksud bahwa manusia bebas untuk melakukan aktivitas ekonomi sepanjang tidak ada larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal yang kelima ialah jelaskan prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam. Terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu prinsip tauhid atau keimanan yang merupakan fondasi ajaran Islam. Dengan tauhid ini juga manusia menyaksikan bahwa tiada satupun yang layak disembah selain Allah dan tidak ada pemilik langit bumi seisinya selain daripada Allah. Yang kedua adalah adil atau keadilan. Allah adalah pencipta segala sesuatu yang salah satunya adalah adil dan tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap makhluk-makhluknya. Yang ketiga adalah nubuwah atau kenabian. Adapun fungsi Rasul ialah untuk menjadi model terbaik yang harus diteladani. Yang keempat ialah khilafah atau pemerintah. Dalam Al-Quran, Allah berfirman bahwasanya manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi. Artinya untuk menjadi pemimpin dan pemakmur bumi. Karena itu pada dasarnya setiap manusia adalah seorang pemimpin. Yang terakhir adalah ma'ad. Walaupun seringkali diterjemahkan sebagai kebangkitan, tetapi secara harfiah ma'ad berarti kembali, dan kita semua akan kembali kepada Allah. Soal yang keenam ialah jelaskan tujuan ekonomi dalam pandangan Islam. Adapun tujuannya, yang pertama itu ekonomi yang baik dalam kerangka kerjasama, dalam kerangka norma-norma Islam, norma-norma moral Islam. Yang kedua adalah persaudaraan dan kesejahteraan sosial atau universal.
distribusi pendapatan yang merata, dan kemerdekaan dan individu dalam konteks kesejahteraan sosial. Soal yang terakhir ialah jelaskan yang dimaksud dengan prinsip khilafah dalam ekonomi Islam. Prinsip khilafah adalah sebuah gerakan keagamaan yang dipahami sebagai konsep tentang kenegaraan yang berdasarkan syariat Islam dan pimpinannya disebut khalifah. Konsep tersebut mengendalikan seluruh dunia Islam dan disatukan ke dalam satu sistem kekhalifahan atau pemimpin yang tunggal. Nah, mungkin cukup sekian dari jawaban UTS saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya, Faiza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.